Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, barakallahu fikum. Pada video yang lalu kita sudah mengkaji bagaimana atau bila mana jika seorang suami itu pelit di dalam pergaulan rumah tangga. Tentu istilah suami pelit ini bukan sebagai satu istilah yang memojokkan para suami, tetapi karena ada riwayat dari Hindun, istrinya Abu Sufyan ibn Harb, yang mengeluhkan tentang suaminya. Bahkan dalam redaksi hadis itu disebutkan bahwa suamiku adalah seorang rajulun syahih, seorang laki-laki yang memang pelit. Nah, jadi tentu kita memahami ini bukan sebagai satu ungkapan yang emosional, tetapi menjadi satu petunjuk dari Rasulullah SAW berkait dengan realita kehidupan rumah tangga. Nah, tentu ada pertanyaan, bagaimana jika istri yang pelit? Nah, ini persoalan yang perlu untuk kita dudukkan. Sebetulnya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ketika ada ungkapan istri pelit ini tentu menimbulkan berbagai macam tafsir. Pelit dalam persoalan apa? Atau bahkan kalau boleh saya menyampaikan dalam bahasa yang lebih lugas, apa betul ada istri yang pelit? Karena sebetulnya kalau kita melihat kepada kaidah dasar pernikahan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ketika Allah menyebut bahwasanya laki-laki menjadi pemimpin bagi wanita, karena ada kelebihan laki-laki itu terhadap para wanita dan juga karena ada nafkah yang diberikan kepada para wanita itu. Tentu ada pertanyaan yang perlu untuk kita sampaikan. Kalau betul ada fenomena istri yang pelit, ada apa sebetulnya dengan kewajiban suami ini? Atau sampai di mana suami menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Maka dalam persoalan ini tentu nanti ada beberapa ilustrasi dalam kehidupan rumah tangga yang berkaitan dengan fenomena istri yang pelit. Dan ini silahkan nanti sesuatu yang dinamis. Ya. Satu contoh misalkan begini, ada kasus di antara penyebutan istri pelit ini, ada seorang suami yang dia Allah berikan rezeki, kemudian dia memberikan apa yang dirizkikan oleh Allah berupa gaji atau pendapatan itu kepada istri. Nah, fenomena yang saya ceritakan ini, begitu uang dari suami diberikan kepada istri, nanti yang memanage semuanya adalah istri. Karena memang dia sebagai manajer keuangan domestik rumah tangga, kemudian dia merasa diberikan wewenang itu, sehingga kadang uang yang sudah masuk ke istri sulit untuk keluar. Padahal laki-laki atau para suami juga punya kebutuhan-kebutuhan pribadi yang harus mereka penuhi. Padahal semua gaji sudah diberikan. Nah, dalam ilustrasi yang saya sampaikan ini, ketika kemudian istri mempertimbangkan persoalan manajemen keuangan, sehingga kemudian dia mengatur jalannya keluar uang itu sampai sedemikian detail, dalam bahasa Jawa mungkin sampai memet. Nah, itu kemudian suami merasa kok istri hitung-hitungan, ada persepsi pelit. Nah, ini tentu kan persoalan yang memang harus dibicarakan sejak awal. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, di dalam syariat Islam, harta yang dimiliki oleh pasangan itu tidak kemudian seperti prinsip yang disampaikan oleh oknum orang Jawa yang mengatakan duwekmu, duwekku, duwekku, ya duwekku, milikmu, milikku juga. Milikku ya milikku, tidak begitu. Tetapi dalam filosofi hukum terkait dengan harta yang dimiliki oleh pasangan suami istri, harta suami ya milik suami. Harta istri menjadi milik istri. Cuma harta suami yang kepemilikannya milik suami dan wewenang menggunakannya itu juga ada pada suami, tapi suami mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan anak. Seperti dalam ayat yang saya bacakan tadi, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena memang qawamah atau kepemimpinan suami itu karena dia berinfak atau memberikan nafkah. Sehingga dalam bahasa atau ilustrasi yang saya ceritakan di depan tadi, mestinya sang suami dalam hal ini memahami
bahwa uang itu tidak harus diserahkan kepada istri semuanya. Misalkan ada kasus ketika suami memiliki gaji, persoalannya memang gajinya berapa ini juga jadi masalah. Kadang mau tidak diberikan semuanya, wong diberikan semuanya aja nggak cukup. Ini berarti problemnya bukan istri yang pelit, tetapi karena tadi yang namanya terkait dengan kemampuan untuk menafkahi ini ada kriterianya. Tentu tadi nanti akan kita kaji lebih dalam ya. Sebetulnya kriteria nafkah itu mencakup apa saja. Tapi lazimnya kalau misalkan seorang suami dia punya penghasilan 1 bulan 10 juta. Ya kita ambil contoh ya sekalian yang banyak 10 juta. Misalkan itu diberikan kepada istri semua, kemudian suami menakar kebutuhan untuk rumah tangga, kebutuhan untuk sekolah anak, kebutuhan untuk perhiasan istri, kebutuhan untuk kelengkapan terkait dengan keindahan dan sebagainya. Kemudian suami minta berapapun juga dikasih. Saya yakin yang terjadi seperti itu. Kalau 10 juta, karena memang ada rentang jumlah yang mungkin istri merasa longgar untuk bisa memberikan kepada suami, sehingga tidak ada kesan pelit. Kadang munculnya pelit ini karena keterbatasan tadi. Nah, bagi yang terbatas, para suami yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, tentu harus menakar. Jadi duit lanang dalam bahasa Jawa, uang yang dipegang laki-laki itu bukan kesalahan. Karena saya sampaikan tadi, bahwa suami punya harta dari hasil kerjanya, dia menguasai harta tadi. Tapi istri dan anaknya menjadi tanggung jawab dengan apa yang Allah titipkan berupa rezeki tadi untuk dibagi juga kepada istri dan anak. Sehingga bahasanya, misalkan seorang suami 1 bulan Allah berikan gaji ataupun rezeki 1,5 juta. Saya ambil untuk kriteria upah minimum regional di beberapa tempat. Itu kemudian dia mengantongi sendiri uangnya 300.000, yang 1.200.000 untuk kebutuhan keluarga. Yang 300.000 mungkin nanti untuk infak sedekah, untuk memperlancar bisnis, untuk pulsa pribadi, untuk kebutuhan-kebutuhan suami, tidak ada masalah sama sekali. Dan tidak harus izin dengan istri. Ini persoalannya mungkin karena begitu kuat ya. Ada komunitas ikatan suami takut istri atau isti, yang ini mungkin juga berpengaruh ke dalam semua hal. Sehingga kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, saya berharap tidak banyak dikembangkan istilah istri yang pelit. Karena munculnya ungkapan atau kajian suami yang pelit itu didasarkan kepada satu fakta bahwa suami punya harta dan dia wajib memberikan nafkah. Bima anfaku min amwalihim, ya, karena dia memang memberikan nafkah kepada istri. Nah, padahal kita paham istri-istri putra itu memiliki hak untuk dipenuhi kebutuhannya itu. Kita sudah memahami ya di dalam kajian-kajian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hak-hak istri yang demikian banyak untuk juga ditunaikan. Nah, ini mungkin bisa menjadi satu pertimbangan bahwa jangan terburu-buru memvonis istri kita pelit atau mungkin memvonis pasangan kita ya. Ya termasuk juga memvonis suami kita pelit juga, ini tidak boleh terburu-buru. Karena apa yang kita kaji kemarin adalah solusi dari Rasulullah. Kalau suami yang mestinya wajib nafkah kok tidak mau keluar nafkahnya, ini kan persoalan. Tapi kalau istri pelit ternyata persepsinya berubah. Jadi istri punya harta yang dia bawa dari keluarganya dulu, kemudian menikah. Suaminya mungkin tidak begitu punya harta, istrinya punya uang banyak. Suaminya tahu, suaminya minta, tidak dikasih, kemudian menyebut pelit, tidak tepat. Karena harta itu milik istri dan suami justru wajib untuk memberikan nafkah. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.